Halo Sobat Buku, apa kabar? Biasanya selebriti itu adalah orang yang sangat sempurna di mata manusia ya. Kali ini kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang sangat dikenal oleh para malaikat. Mereka juga selebriti karena terkenal. Buku Baruku akan mereview 2 buah buku seri selebritas langit, mereka yang tidak dikenal bumi tapi sangat terkenal di langit. Siapa saja mereka? Yuk kita berkenalan. Ini dia bukunya. Rasulullah kehilangan Julaibib dan Uwais sangat terkenal di langit. Buku seri selebritas langit ini merupakan sebuah buku non-board book. Dia soft cover dengan halaman kertas paper art. Menurut saya buku ini cocok dibacakan pada anak usia 4 atau 5 tahun ke atas ya. Karena banyak alur cerita dan peristiwa yang diperlukan pemahaman tingkat tinggi, sehingga ketika dibacakan kepada si kecil mereka lebih mudah nyambung pada alur cerita tersebut. Buku-buku kisah seperti ini sangat diperlukan untuk membangun pribadi si kecil bahwa apa yang nampak belum tentu bagus dilihat Allah. Hanya ketakwaan mereka kepada Allah yang membedakan kualitas diri mereka dengan kualitas orang lain. Kita lihat ya isinya seperti apa. Buku pertama dari selebritas langit ini ada Uwais sangat terkenal di langit. Penulis Fadilah Hanum dan Awe Wibowo, ilustrator Yulse, penerbit Tiga Ananda. Uwais Al-Qarni memiliki kebiasaan aneh. Ia sering menggendong anak sapi naik turun bukit. Untuk apa ya? Bahkan orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Kenapa demikian? Yuk kita simak ceritanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pinggiran negeri Yaman tinggallah seorang penggembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu, ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah jauh. Lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya, Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais mantap. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Namun, ia juga tidak ingin meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah SAW dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang.
ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Ummul Mukminin, ujar Uwais kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya, apakah ada seseorang yang mencarinya? Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama, jawab Aisyah. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat suatu hari. Aisyah radhiyallahu anha dan dua sahabat Rasulullah, Ali radhiyallahu anha dan Umar, tertegun mendengarnya. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar dan Ali. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Meski tak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah. Begitu juga Rasulullah sangat mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpuluh tahun kemudian Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Buku selanjutnya tentang Julaibib. Julaibib adalah pemuda miskin, bertubuh pendek dan tidak tampan. Penduduk kota Madinah sering tidak menghiraukannya. Kenapa ya Julaibib bisa menjadi selebritas di langit? Yuk kita simak kisahnya. Seri selebritas langit. Rasulullah kehilangan Julaibib. Penulis Vanilla Hanum dan Awi Wibowo, ilustrator Yulse. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Julaibib, seorang pemuda miskin bertubuh pendek dan tidak tampan. Penduduk kota Madinah sering tidak menghiraukannya. Tidak ada yang istimewa dari seorang Julaibib menurut mereka. Namun di balik keadaannya itu, Julaibib merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat taat beribadah. Julaibib juga selalu semangat membela agama Islam dalam peperangan. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Julaibib, Julaibib, apakah kamu bersedia aku nikahkan dengan wanita yang aku pilih? Julaibib tak segera menjawab. Ia ragu pada keadaannya. Wanita mana yang mau denganku ya Rasulullah? Tanya Julaibib terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menepati janjinya pada Julaibib. Beliau bertanya pada seorang penduduk Madinah yang beliau ketahui memiliki seorang anak gadis yang salihah. Nikahkan anakmu dengan Julaibib, pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan aku bertanya pada ibu dari anakku terlebih dahulu ya Rasulullah, pinta ayah si gadis ragu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya pulang dan bertanya kepada istrinya terlebih dulu. Tidak, aku tidak akan menikahkan putriku dengan Julaibib. Banyak pemuda yang hendak melamar putriku, jawab si ibu angku. Namun si gadis tiba-tiba keluar dari kamar karena mendengar percakapan ayah dan ibunya. Siapa yang melamarku untuk dinikahkan pada Julaibib? Tanya gadis itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Jawab kedua orang tuanya. Apakah kita akan menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh Rasulullah tidak akan menyia-nyiakanku, ujar si gadis. Akhirnya gadis itu beserta kedua orang tuanya pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, nikahkanlah dia dengan Julaibib, ujar sang ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahkan si gadis dengan Julaibib. Ya Allah, limpahkan keduanya kebaikan dan jangan jadikan kehidupan mereka susah, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib bahagia karena tak menyangka memiliki seorang istri cantik lagi salehah. Tak lama setelah pernikahannya, Julaibib ikut dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib bersama para sahabat dengan gagah berani menghadapi musuh-musuh Islam. Pada peperangan itu banyak pasukan dari kaum muslimin yang gugur. Para sahabat mencari sahabat-sahabat yang gugur itu untuk dibawa pulang kepada keluarganya dan dikuburkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, kami kehilangan fulan dan fulan, tapi tak ada yang menyebut nama Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, kami kehilangan si fulan dan si fulan. Lagi-lagi tak ada yang menyebut nama Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya untuk yang ketiga kalinya, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, kami kehilangan si fulan dan fulan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh aku kehilangan Julaibib. Para sahabat segera mencari Julaibib. Akhirnya para sahabat menemukan jenazah Julaibib di antara 7 jenazah musuh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, dia mengalahkan 7 orang lalu mereka mengalahkannya. Dia dari golonganku dan aku dari golongannya. Rasulullah membopong Julaibib dan memerintahkan para sahabat menggali tanah untuk menguburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan sosok Julaibib, sosok yang tidak dikenal di antara para sahabat, tetapi sangat istimewa bagi Rasulullah. Julaibib merupakan salah satu selebritas langit. Ia tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian review buku baruku kali ini. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Dah.